Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamam Qadri dari kelas eh, Ilmu Komputer di Malang. Di sini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Jaringan Semantik Bapak Muhammad Fadli Eskom MTI. Dan terkait yang saya akan bahas tentang proyek akhir itu tentang penggunaan JSON LD pada situs web ya. Nah, di sini untuk pembahasannya saya yang pertama itu ada skema JSON LD, lalu untuk indeks style CSS JavaScript dan juga ada hosting GitHub-nya dan juga ada website technical CEO dan ada juga skema ORG dan yang terakhir yaitu Google Console. Pertama-tama kita akan membahas tentang skema JSON LD terlebih dahulu. Jadi, eh, definisi JSON LD yang pertama yaitu adalah sebuah skema markup yang dapat digunakan sebagai metode untuk menambahkan data struktur ke dalam halaman website. Nah, JSON LD ini singkatannya itu JavaScript Object Notation for Linked Data. Dan juga di sini ada fungsi JSON LD itu memiliki beberapa fungsi, di antaranya itu meningkatkan pengenalan merek. Nah, pengenalan merek website yang nantinya akan kita buat ya. Dan juga dengan JSON LD ini bisnis kita tuh bisa ditampilkan dengan jelas dalam mesin pencarian atau bisa disebut dengan Google Search sehingga membantu merek atau website kita yang buat itu bisa naik gitu markup secara di atas itu secara visual, juga meningkatkan kecocokan antara maksud pencari dan konteks yang publikasikan. Jadi ketika nanti kita ingin mencari konteks penjualan apapun itu, ketika kita sudah menggunakan fungsi JSON LD atau markup generator skema markup itu, dan nantinya akan di markup ke atas gitu. Tuh. Dan juga di sini JSON LD ini menyediakan informasi kontekstual tentang halaman web kepada mesin pencari. Dan nextnya yaitu di sini ada index style CSS dan sorry di sini saya belum tambahkan JavaScript. Nah di sini kenapa index style JavaScript? Jadi saya tuh dalam membuat website ini saya menggunakan index style CSS JavaScript. Jadi HTML ya indeks HTML, CSS dan JavaScript-nya ada tiga bahasa utama yang digunakan untuk membangun tampilan depan situs web. Dan juga ada fungsinya juga. Jadi HTML itu sendiri yaitu Hypertext Markup Language yang digunakan untuk menentukan struktur dan konteks di halaman web. Jadi kayak tampilan webnya itu. Dan di sini ada CSS, ada Cascading Style Sheets. Digunakan untuk memformat dan mempercantik tampilan halaman web. Jadi kayak style CSS mungkin dari fontnya, dari pixelnya atau apapun yang lain itu. Nah, di sini ada JavaScript digunakan untuk menambahkan interaksi dan fungsi. Nah, nanti pada saya akan menampilkan codingan saya di sini. Nah, pada tiga ini saya menggunakan indeks HTML, style CSS, dan script JS. Adapun di sini pun ada Imgur untuk yang berkaitan dengan gambar. Nah, di sini saya HTML saya seperti ini dan juga di sini ada style CSS-nya dan JavaScript-nya. Seperti itu. Jadi untuk pengaplikasiannya pada JavaScript ini yaitu untuk ketika nantinya kita ingin akan di sini ketika Hamburg diklik. Jadi pada style CSS sebelumnya maaf. Jadi saya sudah mengatur ketika nantinya apa namanya eh, kita menggunakan mode gitu. Mode ketika mode mobil phone atau tablet phone di sini juga saya sudah menambahkan. Jadi eh, JavaScript ini eh, bisa memberikan fungsi gitu. Jadi ketika nantinya website kita apa namanya kita kecilkan, nah nanti mungkin
ada yang namanya di sini hamburger menu, jadi kayak responsif. Jadi nanti ketika tampilannya dikecilkan, maka hamburger menu atau tampilan kayak kontak, terus juga apa namanya tentang ataupun yang nantinya saya tampilkan di website akan muncul gitu. Jadi script JS ini lebih ke untuk responsif gitu. Nah, nextnya eh, kita akan nah technical SEO. Jadi technical SEO adalah proses optimasi website yang berkaitan dengan hal-hal teknis dan membantu search engine memahami suatu website dan melakukan discovery, crawling, dan indexing. Tujuan utama dari technical SEO adalah membantu meningkatkan kemungkinan website agar perform di SRP atau Search Engines. Aduh, saya lupa. Eh, Maaf untuk SRP-nya itu adalah Search Engine Result Page. Gitu. Dan di sini ada skema ORG. Jadi skema ORG adalah situs web yang menyediakan dokumentasi. Oh, sorry sorry sorry. Untuk sebelum kita ke skema ORG, kita harus menghosting GitHub-nya dulu. Oke, tadi kan saya sudah membahas tentang index style CSS JavaScript yang saya buat pada website saya. Di sini saya akan eh, menampilkan GitHub saya. Jadi ketika ini sudah apa namanya sudah dibuat indeks HTML-nya, style CSS-nya. Nah, kita terlebih dahulu kalau untuk cara saya sendiri yaitu untuk menghosting terlebih dahulu, baru setelah itu eh, memvalidasi menggunakan skema ORG. Nah, di sini ada ya, di sini ada. Nah, ini sudah saya hosting dan di sini ada page-nya juga, udah berbentuk webnya juga. Nah, kayak gini. Dan next ya, ada yang namanya skema ORG. Nah, pada skema ORG adalah situs web yang menyediakan dokumentasi dan panduan untuk menggunakan markup data terstruktur di halaman web. Nah, skema ORG ini juga bertujuan untuk menstandarisasi tag HTML agar mesin pencari dapat lebih memahami dan mengkontekstualisasikan konten web. Nah, skema ORG ini memiliki beberapa manfaat, di antaranya itu bisa membantu mesin pencarian memahami jenis konten yang ada di situs web, memungkinkan situs web ditampilkan sebagai cuplikan yang disempurnakan di hasil pencarian, terus juga meningkatkan visibilitas pencarian situs web, memberikan konteks ke konten halaman web. Nah, jadi untuk skema itu sendiri. Dan untuk technical CEO-nya, saya menggunakan di sini ada, kalau tidak salah untuk technical SEO-nya itu saya menggunakan person dan website ya untuk pengaplikasian JSON LD-nya. Oke, next kita akan membuka skema ORG untuk memastikan atau memvalidasi web yang sudah kita buat ya. Oke, kita copy saja pada skema markup-nya. Nah, di sini. Nah, tuh untuk yang sudah technical SEO-nya saya membuatnya itu tentang website dan person. Dan kita bisa lihat di sini ada Google Tag Manager yang nantinya akan yang di dalamnya gitu. Ditambah-tambahkannya di sini ada website person yang sudah saya buat kepada yang dari technical SEO-nya itu sendiri. Dan di sini juga kami menaruhnya juga tidak sembarangan ya untuk Google Tag Manager itu berada di bawah hit dokumen apa namanya HTML. Di sini juga untuk eh,
pengaplikasian JSON LD yang menggunakan skema apa technical CEO dan divalidasi oleh skema ORG itu di sini ada untuk di bawah titel titel nama website kita gitu. Nah, nextnya di sini ada Google Console. Nah, untuk Google Console itu sendiri yaitu sorry. Jadi Google Console itu sendiri merupakan tools gratis ya yang dikembangkan Google untuk membantu pengguna dalam mengukur traffic pada website mereka dan juga memperbaiki masalah pada website dan juga bisa melihat kinerja keyword dan menerima pesan dari Google tentang websitenya. Nah, tools ini memberikan wawasan tentang bagaimana kinerja website kita ini pada pencarian organik serta tata cara agar melakukan penyesuaian terhadap indeks Google dan juga manfaat Google Search Console ini sendiri untuk meningkatkan pencarian tampilan website dan meningkatkan traffic pencarian. Oke, di sini saya akan coba untuk Google Console-nya. Hmm. Nah, sebelum kita Google Console, kita juga coba untuk inspeksi URL kita ya. Nah, di sini saya, oke, ulang aja ya. Sorry. Nah, bentar ya. Sini akan saya inspect. Nah, ngambil data. Nah, benar kan untuk Google Console-nya sudah saya terima. URL-nya juga ada di Google dan juga halamannya kalau nggak salah ada juga ya. Oh, tidak ya. Nah, tadi kan saya sudah apa namanya? Melihat performanya ya dalam 24 jam terakhir ini. Nah, ada total klik 9. Jadi kita bisa melihat performa ya. Jadi seperti ini kayak kita bisa untuk eh, meningkatkan pencarian tampilan website kita untuk meningkatkan traffic pencarian juga. Nah, di sini. Oke, kita akan coba ya setelah saya mencoba untuk apa namanya untuk memarkup gitu generator menggunakan technical CEO dan juga menggunakan skema ORG. Di sini saya akan coba untuk eh, mencari gitu website yang yang sudah saya buat. Oke, sorry. Kodri Jersey. Oke. Nah, oke di sini muncul ya paling atas. Di sini ada apa namanya? eh saya membuat Google Maps-nya di sini jadi ya ketutupan harusnya ada di atas ini. Nah, di sini ada Kodri Jersey yang sudah kita tadi hosting, yang sudah kita tadi markup, yang sudah tadi kita menggunakan Google Console gitu untuk bisa menampilkan atau memarkup gitu website yang sudah kami buat. Oke, kita di sini di penghujung terakhir ini kita akan melihat ya website yang sudah saya buat. Nah, di sini. Nah, di sini ada tampilan home tentang kami, katalog, produk, dan juga di sini ada tampilan eh, shopping cart-nya dan di sini ada tampilan search-nya. Nah, bisa dilihat. Oke, tadi saya eh, belum membahas ya kenapa saya menggunakan JavaScript untuk responsif. Jadi ketika saya ingin menggunakan metode, sorry, oke oke, nggak apa-apa. Saya ketengahin ya teman-teman. Nah, ketika saya mengecilkan, tuh saya mengecilkan tampilan halaman websitenya. Nah, maka di sini responsif hamburger menu akan muncul gitu. Ini kan tampilan untuk tampilan HP-nya seperti ini ya. Saya lupa untuk extensionnya, mohon maaf. Dan di sini juga saya menaruh set mapnya dan set mapnya itu eh, mudah-mudahan akurat akurat gitu. Nah, di sini. Dan ketika nanti kita ingin memfullkan halamannya, maka untuk hamburger menunya itu tidak terlihat gitu. Jadi yang menurut saya gitu, yang saya sudah pelajari dari yang saya lihat di YouTube, saya kan amati, tiru dan modifikasi.
Nah, itu untuk JavaScript tuh untuk responsifnya gitu. Nah, mungkin eh, itu saja yang bisa saya tampilkan pada presentasi ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Padli selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan sepantik. Saya saya apa namanya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.